سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasriqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasriqus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu an ila an qala, sampai kepada perkataan pengarang, maka kaifiat sembahyang minta hujan ini seperti kaifiat sembahyang hari raya dengan segala takbirnya. Halaman 37. Masih di dalam pembahasan sembahyang sunat minta hujan atau sholatul istisqa. Caranya kayak apa? Cara sembahyangnya Jersidin, sembahyang sunat minta hujan ini sebagaimana kita sembahyang hari raya. Dengan apa? Dengan segala takbirnya. Artinya ada takbir juga di rakaat pertama, takbir berapa kali? 7 kali. Di rakaat kedua 5 kali. Jadi caranya sebagaimana sembahyang sunat hari raya. Ada takbirnya selain takbiratul ihram dan takbir intiqal. Takbir. Dan bacaannya di sini tidak dijelaskan, bacaan sama aja bacaannya. Subhanallah ya. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Setelah sembahyang sunat berkhutbah seperti khutbah hari raya juga, tetapi takbirnya diganti dengan istighfar 9 kali di khutbah pertama dan 7 kali di khutbah kedua. Jadi ketika hari raya, ketika khutbahnya itu apa? Khutbahnya kan hari raya dimulai dengan takbir 9 kali di khutbah pertama dan 7 kali di khutbah kedua. Adapun sholat istisqa itu takbir yang 9 kali itu diganti dengan istighfar. Terserah ya, istighfar yang kayak apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim bisa 9 kali di khutbah pertama. Khutbah keduanya 7 kali astagfirullahnya. Dan sunat bagi khatib dan hadirin membalikkan selendang dengan menjadikan sebelah atas ke bawah dan yang kanan ke kiri di akhir khutbah kedua. Nah, ketika apa? Ketika khutbah kedua, khutbah pertama duduk ya siapa? Si khatibnya berdiri berdiri. Nah setelah itu, setelah berdiri apa? Baca khutbah lagi baca khutbah kedua itu di sepertiga akhirnya. Sepertiga akhirnya karena ketika membaca doa itu khatib disunatkan, khatib dan hadirin disunatkan apa? Ketika berselendang seperti ini. Nah, misalnya selendang ketika apa? Ketika awal-awalnya di sebelah sini selendang siapa? Khatib. Itu ketika di sepertiga akhir khutbah kedua, ketika doa itu dipindah. Ini pindah ke mana? Ke sebelah sini. Yang bakas atas ini kan atas nih, bawah dibalik ya. Yang bawahnya ke atas akan pindah sini. Bisa natakan mau pindah.
Atau bakasnya sebelah sini, sunat tangan pindah sebelah sini. Khatib seperti itu, hadirin pun seperti itu. Semua ada yang dipindah. Oh kan berselendang ya, misalnya lah. Ada cincin, ada bawa cincin pindah sebelah sini, misalnya. Dan khatib pun tadi di mana? Dan sunat bagi khatib dan hadirin membalikkan selendang dan menjadikan sebelah atas ke bawah dan yang kanan ke kiri di akhir khutbah, dan khatib berpaling menghadap kiblat. Berpaling menghadap kiblat ini sampai apa? Sampai akhir doa. Sampai akhir doa. Doa yang di khutbah kedua. Jadi berpaling itu baca khutbah berpaling ke sana. Khatibnya sampai tuntung akan sampai tuntung akan doa di dalam khutbah hanya berbalik pulang. Berpaling tadi kan katanya di sini. Khatibnya ya. Nah, sebelah sini berpaling pindahin. Nah, pindah sini terus akan doanya, terus akan doa sampai akhir doa yang berbalik pulang. Mun bagian apa? Pendengar hadirin itu tetap aja kan selalu berpaling kan. Kalau aja berpaling aja jangan bebelakangan ya. Khatib ke arah sana, makmum ke sana. Kada. Makmum faek apa? Hadirin itu yang penting selendang itu apabila ada selendang. Apabila selendang itu apa? Selendang yang dipindah dibalik sedikit. Kada ada selendang, ada cincin pindah. Kada ada cincin, gelang jam dipindah. Ya itu apa? Itu tafaul lah. Ketika memindah di sini adalah disebutkan. Nah ya, ada ya di sini. Wa hikmatuhu at-tafaul bi taghyiril hal ila raha. Ketika kita memindah sesuatu, misalnya kita kada berselendang, itu sebagai hadirin kada selendang, ada apa? Ada utas, pindah ke sini. Atau bagus di sini, pindah ke sini, pindah sini. Niatnya apa dengan kita tuh mengharapkan daripada Allah Taala merubah keadaan daripada keadaan kemarau yang panjang ini kepada apa? Kepada datangnya hujan. Nah, itu harapan kita. Itu apa? Itu disunatkan yang seperti itu. Belum pernah lagi ya kita, belum pernah. Alhamdulillah Bang ya Allah. Kada kemarau yang denes tuh ada kemarau yang berkepanjangan tuh. Mungkin dahulu ada mungkin. Mun di Arab tuh ya kada tapi hujanan ya, tapi ada hujannya. Kalau di Arab jarang hujan itu. Makanya sering aja kadang ada minta hujan ini sembahyang sunat, minta hujan. Kita alhamdulillah hujan-hujan aja. Habis sudah masalah apa? Masalah sembahyang sunat, minta hujan. Selanjutnya tentang apa? Janazah, kematian. Jenazah ini mati, meninggal, tapi mati itu kasar lah mati. Masih anuti mati udah aja. Nah itu kasar itu bahasanya. Kalaupun bujur aja, bahasa Arab mungkin ada mata, ada juga bahasa lain tufi ya, wafat. Bahasa halusnya mata, itu mata yang mutu. Itu kasar ya mati sudah. Nanti mati ya, jangan meninggal atau berpindah alam kan. Biasanya apa di pengumuman itu telah berpulang ke rahmatullah. Apa? Telah berpulang ke rahmatullah. Yang mana asalnya daripada rahmat Allah juga. Kepada rahmat Allah ada apa ya Allah? Itu harapan lah. Berpulang ke rahmatullah itu doa bagus saja. Kalau jadi orang kadang pas jadi itu doa dari kita. Mudah-mudahan ini karena
setelah kembalinya ke negeri akhirat itu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita, makanya berpulang ke rahmatullah. Itu doa daripada kita untuk si yang meninggal, mudah-mudahan ya mendapatkan rahmat daripada Allah taala di negeri akhirat. Kalau di negeri akhirat itu bisa apa? Bisa mendapatkan rahmat, bisa mendapatkan azab. Lah, bisa mendapatkan rahmat daripada Allah taala, bisa mendapatkan azab. Jadi itu doa dari kita berpulang ke rahmatullah. Ini ada sebagian orang tua orang ada bagus ya berpulang ke rahmatullah itu. Seakan di sini ada rahmat Allah ya. Ada ya. Di sini rahmat Allah juga. Penuh dengan rahmat Allah juga kita, insyaallah. Karena di situ ke rahmat Allah juga pulang. Kayak hujan jadi ya. Hujan itu apa? Nikmat kah? Nikmat Allah kah? Rahmat kah? Rahmat ya lah. Rahmat ya. Yang ini jangan berpayung ya kada lah. Payungnya anu ge mahantai daripada nikmat rahmat Allah taala ge payungnya. Benar Bapak. Ini Bapak itu berpulang ke rahmatullah bagus. Dengan niatnya kita mendoakan yang wafat, yang meninggal. Mudah-mudahan ini apa? Setelah berada di negeri akhirat selalu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jenazah pasti mati. Mim jarlah di sinilah. Mim. Nah, musti jar guru sahabat itu mesti mati. Mesti mati gitu. Jadi ada aja pengingat di mana di diri kita ini hati juga nona. Ada mim ini cagar mati apa. Itu bagus saja gitu padahal mungkin banyak ya lah hikmah daripada ini kada tahu kita. Dari garis-garis tangan ini apabila orang yang ahli dalam melihat membaca keadaan orang ada orang seperti itu melihat yang kayak ini tahu garis kehidupan itu mungkin daripada Allah taala itu ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita paling kada melihat meme ini mesti ini mati. Nah, aku ini cagar mati. Yang Tuhannya cagar mati. Yang mudanya cagar mati. Kalau ayo tangan muda kehendak aja lagi. Oh, aku pengen aja aku ke majelis taklim itu. Kayaknya aja aku sembahyang. Kayaknya aja aku tuh insaf taubat itu. Itu itu salah dalam pemahaman. Makanya umur itu disembunyikan. Kada ada yang tahu umur itu apabila habisnya. Apabila meninggalnya ada yang tahu. Supaya Supaya kita selalu berhati-hati. Paling kada telah selalu berhati-hati. Selalu mengingat Allah, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di awak kita ada aja lah pengingat itu. Ingat awak jaga mati. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap orang, setiap jiwa seseorang itu pasti akan merasakan mati. Semuanya cagar mati, semuanya cagar hancur. Yang kekal itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah aja yang kekal. Kita ini cagar hancur, cagar mati. Di dalam hadis itu aksiru zikra hadzimil ladzat ya. Perbanyaklah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru perbanyaklah zikra hadzimil ladzat mengingat sesuatu yang memutuskan daripada kelezatan di dunia ini yaitu kematian. Kita tidak akan merasakan lezatnya dunia lagi ketika sudah mati. Itu disuruh Rasulullah untuk mengingatnya. Mengingat mati bagus. Suruhan Nabi mengingat mati. Kayak apa cara mengingat mati? Kita ada yang tempat yang orkes ya Allah. Tempat yang hiburan-hiburan itu ngalih mengingat mati.
Kau aja, tapi nggak mengingat ketika di tempat hiburan. Ngali. Tapi ketika apa? Ketika kita ziarah kubur, ketika kita melayat, ya kita mengingat mati itu, mengingat mati. Nah makanya dianjurkan untuk berziarah kubur itu apa supaya kita mengingat kematian aja kita. Kada ada lain apa? Mengingat kematian. Dianjurkan kita tuh ziarah ke rumah sakit. Dianjurkan juga ke rumah sakit itu supaya bersyukur dengan apa dan keadaan kita yang sehat ini. Tapi jangan disambat ya. Ketika kita ke rumah sakit melihat orang garing, syukur aku pada garing kayak kamu. Jangan seperti itu. Dalam hati aja. Dalam hati kan Bapak kita bersyukur dengan nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita. Ada Bapak melihat itu kita mengambil iktibar supaya kalau bersyukur. Melihat ada yang meninggal kayak di rumah sakit itu ada yang meninggal. Nah ingat kayaknya seorang jaga habis umur. Ketika kubur itu mengingatkan kita itu ketika diingat yang seperti itu engkau sambil memikir akan untuk menjadi membagusi perilaku kita, gawian kita, itu juga melembutkan hati kita akhirnya. Jadi dianjurkan mengingat mati itu. Ini pas kita nih pelajarannya apa? Dari pengarang mengingatan kepada kematian. Jenazah mati. Atau bisa juga mengingat mati itu lagi kita sebut aja mati. Sebab apa? Mun kita nih hati tuh luar karasnya menggebu dosa aja lagi alih benar habis maknanya apa merubah diri alih benar padahal hendak aja sembahyang kayak orang hendak aja begitu tapi nafsu ini kada kawa tagawi aja tapi ada aja nih itu banyak yang sampai mati bisa ya seorang jaga mati jangan mati hati lah kita kan seorang jaga mati kita kan mati aja atau nafsunya kan ya mati apabila mati seorang Islam maka fardu kifayah atas orang yang mengetahuinya pada 4 perkara. Apabila seseorang meninggal wafat itu apa? Itu kewajiban bagi yang hidup. Fardu kifayah itu apa? Kewajiban kifayah atas orang yang mengetahuinya, orang yang masih hidup 4 perkara. Yang pertama apa? Memandikannya. Itu kewajiban kita bagi yang hidup. Yang kedua mengapankannya kapan. Yang ketiga menyembahyangkannya. Yang keempat menanamnya, menguburkan. Ini pertama apa? Pertama memandikan. Dimandi ya dimandi orang meninggal. Ini alih mencari yang hakun jadi pemandian ini kan sembarang orang. Iyalah. Kan sembarang orang yang hakun jadi pemandian ini. Orangnya aja orang pilihan. Orang-orang pilihan aja yang hakun memandian yang memang kuat ya kan. Ada juga orang ketika melihat orang meninggal kadoan bapak ya ada kadoan bapak atau wanita aja bapak kadoan melihat atau wanita melihat kadoan menjawil. Nah, itu kadangnya masing-masing berani itu. Nah jadi yang memandikan ini orang yang patut dihargai, pemandian itu patut dihargai.
dihargai. Mengkader pemandian siapa? Mengkader yang hakumnya banyak yang ada hakum, banyak yang ada wani. Tapi jadi pemandian itu jadi pemandian harus belajar ilmu memandikannya kayak apa caranya. Jangan sembarangan juga ya Allah. Jangan sembarangan. Ini pas ada meninggal kan ada pemandian. Dahulu ada kisah dari guru waktu darusan, kisah-kisah aja bang. Ketika ada yang meninggal, kan ada yang bisa memandi. Ada tukang ayam, tukang penjual soto, tukang ayam itu, oh gampang aja jadi mandi. Dicolok-coloknya lah naik. Kebayang. Nah, bahaya orang-orang kadang bisa memandiakan tuh, apalagi kan belajar bujur. Mayat itu merasakan ketika kita memandi itu rohnya tuh merasakan. Jadi ketika memandi itu pelan menyiramnya itu bagaimana? Jangan ketinggian. Ini bilang kalipakan air itu jumlah atas apalagi bersamprot. Kasihan. Bersamprot leading jangan. Pakai gayung aja, pakai gayung. Bagaimana terandah-randah aja. Nah. Jangan juga masuk pemuntungnya kayak minum. Jangan. Jadi bagaimana bujur-bujur memandiakan, belajar bujur-bujur lawan yang ahlinya menjadi pemandian. Kasihani mayit itu kasihani. Jangan kasar kita kepada mayit. Ini kesakitan juga. Merasakan bagaimana tetesan air itu roh itu mengenai tubuhnya. Merasakan. Jadi bagaimana? Hormati, malah lebih dihormati. Kasihan sudah meninggalnya, kayak dihormati. Barang ketika akhir menghormatinya, menggosok begini, jangan menggosok, jangan kayak orang hidup, jangan kayak urutan menggosok, jangan. Begini saja menggosoknya begini, pokoknya dengan lembut lah mempergauli mayat itu. Mempergaulinya dengan lemah lembut gitu. Apabila ada aibnya disembunyikan, yalah ketika mandi, jangan disambar-sambar. Anunya jangan, kain ini kada baiknya jangan sembunyikan. Kada boleh diungkai-ungkai. Sudah meninggal kasihan. Memandir jangan lagi ya. Yalah ketika mayat yang orang sudah meninggal itu kada dibari lagi. Memandir tuh sudah meninggal, jangan disebut lagi kesalahan kasihan. Harus diingat-ingatan lagi. Ini orangnya sudah meninggal dia. Misalnya orang yang memang jahat, Allah Ta'ala bisa aja kayaknya membalas dosa kita, memandir-mandirnya. Allah Ta'ala adil aja, Allah Ta'ala maha adil aja kayaknya di akhirat itu. Jadi kalau bisa dipandir lagi kita yang kasihan ketika memandir itu kita kasihan aja. Mandir orang hidup kan, mandir orang mati kan, orang meninggal jangan. Memandikan mayit. Bukunya banyak aja bukunya. Di Martabat itu Guru Qari ada almarhum Guru Qari. Jadi menyusun juga tentang memandikan mayit ini bukunya. Jadi yang bagi yang pemandian harus belajar bujur-bujur, harus tahu ketika mayat kalau macam-macam mayat harus tahu bacaan-bacaannya juga, harus tahu cara melamahakan siku-sikunya itu ada ya Allah. Ini karena keras tuh ada cara melamahakan tuh. Sebagian yang ada yang di jabi-jabi juga ada yang baca akan juga. Ada cara-caranya bagi yang pemandian itu ada. Makanya perlu belajar dari yang jelasnya lemah lembut ya. Membalik-baliknya bagaimana, ya, menyabuninya bagaimana, menyiramnya bagaimana. Kalau di kampung lain tuh ada mendengar jar kawan ya lah,
Aku pernah memandi akan jadi kampung lain kawan ulun dari Tarim juga kisah di kampunginya anu jar apa kasar benar jadi memandi kasihan mayatnya. Jadi apa tadi? Kewajiban bagi yang hidup memandikannya, mengapankannya, menyembahyangkannya, dan menanamkannya. Adapun sekurang-kurang memandikannya itu ialah meratakan air pada sekalian badannya sesudah menghilangkan najis, tetapi yang afdalnya bahwa dimandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara atau diganti dengan air sabun, kemudian dengan air biasa. Seandainya terkadang ada yang bisa juga di suatu kampung, kita pasti ke kampung yang kampung jauh, atau bukan yang KKN itu kan, atau bukan ada yang orang pada kampung jauh. Maka ada yang bisa banget kurang-kurangnya itu apa? Setelah dibersihi daripada najis-najisnya itu apa? Sekurang-kurangnya meratakan air ke seluruh tubuhnya. Sekurang-kurangnya dengan niat juga. Sekurang-kurangnya benar. Bahkan ada yang kemana? Yang ke tempat jauh-jauh itu ketahuan orang sekolah pondokan, sekolah pondok itu kan disuruh orang tuh apabila ada yang meninggal suruh orang. Nah kan pada laban tempat tapi ada juga yang memandikan kepada laban. Ulun pun kan kada pernah ikut memandikan tuh pernah belajar dahulu tentang guru almarhum guru Farid tadi. Menjadi memandikan itu tersidin. Ya kan apa Imam Sidin entah ya orang yang mungkin dilihat kadang kita mengibadah sidin. Berterima kasih pada yang dimandi itu kan terima kasih manamu. Bacaan itu apa dahulu itu ada di Sidin. Ada juga namanya apa kalimat 3 kata 3 daf dam ya min kulli mati ahmati iyalah kata ya min kulli mati ahmati ya daf dam min kulli mati ahmati innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Ini benar ya daf dam itu ada tahu apakah artinya daf dam baca keyakinan orang itu ketika yang ada macam-macam itu bacaannya seperti itu. Ada yang disebut di telinganya ngaran misalnya. Setelah itu dengan air yang dicampur sedikit kapur barus, dan sunat yang memandikannya itu berniat, dan sunat mengudukannya tetapi wajib berniat. Itulah. Ini ringkas saja di sini. Ringkas saja tentang memandinya. Ada yang kan bahas istilah hal situ, kitab situ. Bahas istilah juga tentang memandikan. Yang sekurang-kurangnya tadi meratakan air lagi sah aja. Yang penting ada niat. Karena diwudui dengan niat juga pulang. Ada jual mendengar cerita kan suami istri malamnya apa? Malamnya berhubungan badan, berhubungan suami istri. Belum sempat mandi wajib meninggal yang suami. Kada sempat lagi mandi wajib meninggal. Jadi yang bini ini bingung ini kayak apa ini? Karena laki pun ini 2 kali mandi kah? Mandi wajib dahulu dia
Ya mandi mayat kayak itu kayak jadi bingung bini marah ya kalau apa bau takut nih kalau yang pemandiannya bakisah ya ragu kalau kayak apa kayaknya kalau kada sah kayaknya mandi aja mandi wajibnya kada. Jadi bagus saja lah bertanya ya bini tadi berkisah ya bahwa tadi malam berhubungan meninggal nah kayak apa balon sebelum pemandian ganggu itu apa tuh cukup sekali aja sekali mandi aja mandi mayat itu aja kalau 2 kali mandi lah mandi wajib itu mandi rata akan niat ulang ada sekali aja dari guru itu rasanya kisahnya nah, jadi berasihi dahulu berasihi daripada najis-najisnya akhirnya mandi berasihi di kemaluannya itu berasihi di kemaluan itu biasa waktu kai ulun tuh lah apa ngarannya birodo apa nah itu memberasihi di kemaluan itu apa ikam jar yang lain nih kalau warga yang lain kan ada ulun ya tapi ketika ulun ma'anu tuh lah ketika ulun masuk akal tuh batis ini kan dibuka ulun nih kengalihan ma'anu nah lagi ulun masih Darussalam ma'anunya nih apa ya kan dibuka ininya nah kan dibuka sedikit ngalih ketika ulun anu tuh kan ada kan sampai ke anunya tuh ada sampai ya kan dicalok ke lubang kan di luarnya dia lah kan sampai ulun tuh kan ada anunya tapi B itu dibarasihi orang diulangi bahan pamandian ulang tapi bahan pamandian itu mah ulangi membuka dibuka sedikit supaya nyaman tuh ternyata apa ada juga riget-rigetnya ada kuning memang apa ya di situ yang ada riget-rigetnya. Jadi ada niat memandikan, ada niat mengudukan. Habis di situ sudah tetap kewajiban. Dan sekurang-kurang kapan itu sehelai kain yang menutupi sekalian badannya. Itu kayaknya kita sambung masalah memandikan ini. Seandainya ada pertanyaan kepada Bapak, silakan aja kan ada pertanyaan tentang sekitar ini dan sekitar memandikan. Kalau hendak belajar yang istilah tuh mengiam apa? Bagus tuh mengiam guru yang memang apa? Jadi pemandian. Hendak belajar istilah itu. Nah, kalau di suatu kampung kadada lah perlu itu. Kalau di suatu kampung kadada pemandian perlu cari beberapa orang yang relawan yang akan menjadi pemandian. Kiau yang memang ahlinya baik di rantau sini Kak, atau dari Martapura Kak. Kawan ulun dulu dalam salam babar situ mengia di Martapura. Nah, mengia Martapura yang mengarang apa menulisan atau menulis mengetik yang di guru pari itu. Guru Anjes. Memang ya sudah di salam babar mengia minta lajari. Kesan ke orang kampung. Atau walaupun sudah bisa aja bagus saja lagi memperdalam ilmunya tuh. Ya guru mengajari membahas diri yang berbujur. Pemandian perlu dihargai juga karena jarang ada yang hafal perlu dihargai juga. Jangan diberi ya Allah ketika memandian itu bari banyaknya memberi mana ada duitnya dari rukun kematian atau mana ada yang kada mampu membantu keluarga memberi yang memandiakan itu. Jangan terima kasih aja kasihan pemandian. Kan jarang ada apa. Mungkin sampai di sini aja tentang jenazah kan kita sambung. Kalau ada pertanyaan silakan. Mudah-mudahan kita selalu disihatkan Allah Taala. Mudah-mudahan kita selalu panjang umur.